Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dari insya Allah ini titik nol, titik istana ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dua Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 8 Oktober 2021. Kedua menteri tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharto Monoarfa. Keduanya tiba di Kecamatan Sepaku dengan menumpangi dua helikopter yang berbeda. Kedatangan pejabat tinggi negara tersebut beserta rombongannya disambut langsung oleh Camat Sepaku Risman Abdul. Camat Sepaku mengungkapkan kedua menteri tersebut memiliki jadwal kunjungan kerja di waktu yang sama, namun setelah sampai di Kecamatan Sepaku, kedua menteri tersebut mengunjungi lokasi kerja yang berbeda. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengunjungi proyek pembangunan bendungan Sepaku Semoy. Sementara itu, Kepala Bappenas memantau proyek pembangunan jalan lingkar Sepaku di Kelurahan Pembaluan sebagai jalan lingkar akses logistik pembangunan ibu kota negara baru nantinya. Lebih daripada itu, kedatangan kedua menteri tersebut ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah menjadi titik nol lokasi pembangunan kawasan pusat intri pemerintahan ibu kota negara baru. Selain daripada itu, untuk memantau proyek infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan ibu kota negara, di mana di lokasi tersebut akan dibangun istana kepresidenan serta pusat pemerintahan. Lebih daripada itu, pembangunan bendungan Sepaku Semoy mulai dikerjakan pada awal 2020, yang ditargetkan rampung pada awal 2023 mendatang. Diketahui bendungan Sepaku Semoy dibangun untuk penunjang kebutuhan air bersih ibu kota negara nantinya. Di atas lahan seluas 378 hektar, meliputi 36 hektar tapak bangunan, serta 342 hektar untuk genangan air. Area pembangunannya mencakup 3 desa yakni Tengin Baru, Sukomulyo, serta Desa Argomulyo, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan dana sebesar 676,726 miliar rupiah untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy tersebut. Bendungan untuk pengendalian banjir serta sumber air baku ibu kota negara tersebut akan memiliki kapasitas daya tampung air sebesar 11 juta meter kubik, serta volume air Sungai Tengin Baru sebesar 2,4 meter kubik per detik, atau sekitar 2.400 liter per detik. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo turut mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono saat meninjau infrastruktur di wilayah ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Presiden melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur dasar menuju ke lokasi pembangunan ibu kota baru nantinya untuk membawa logistik pembangunannya. Dalam beberapa kesempatan, Presiden nampak tengah berbincang dengan Menteri Pertahanan dan juga Menteri PUPR terkait lokasi pelabuhan, bandara, juga infrastruktur penunjang ibu kota baru nantinya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menegaskan dukungannya secara penuh atas keputusan pemindahan ibu kota baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Meninjau lebih lanjut pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur merupakan langkah revolusioner pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan sumber daya manusia sekaligus mendorong kemajuan peradaban bangsa di seluruh Nusantara.
Selain daripada itu, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah lain dengan lebih cepat. Pemindahan ibu kota negara pun akan mendorong pertumbuhan infrastruktur dan juga perekonomian, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di seluruh Indonesia secara merata. Dengan demikian, peluang pemerataan pembangunan ke wilayah sekitar akan lebih mudah jika dibandingkan pertumbuhan terpusat hanya di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada kuartal akhir 2020, total produk domestik bruto atau PDB sebesar 15,434 triliun atau sebanyak 58,75% diantaranya masih didominasi di Pulau Jawa. Diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,36%. Pulau Kalimantan yang merupakan calon lokasi ibu kota baru Indonesia sebesar 7,94%. Diikuti Pulau Sulawesi sebesar 6,66%. Dilanjutkan Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, dan yang terakhir adalah Kepulauan Maluku dan Papua sebesar 2,34%. Hal tersebut sangat menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata. Diharapkan dengan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, maka jangkauan dan perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap pemerataan pembangunan ke wilayah lain akan lebih terbuka. Pembangunan ibu kota negara yang baru memiliki tujuan mulia yang harus didukung oleh semua kalangan dan semua pihak. Dengan perencanaan yang matang, Indonesia dapat segera lepas landas membangun ibu kota negara saat pandemi mulai mereda. Upaya-upaya perencanaan jangka menengah panjang perlu ditempuh dengan cara-cara yang sangat luar biasa dari seorang pimpinan negara. Sejauh ini pemerintah sudah menetapkan bahwa skema pembiayaan ibu kota negara tidak akan membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tetapi melalui skema pembiayaan terbesar yang berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta kontribusi dari pihak-pihak swasta.